Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kistia Wasila, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya sebagai moderator kelompok kami, dan di sini kami satu kelompoknya itu ada 4 orang, yaitu ada saya sendiri Mariatul Kistia Wasila, terus ada Mbak Siti Nur Komaria, terus ada Mbak Fadilah, dan ada juga Mbak Khadijah Rahma Alif. Dan di sini kami akan memenuhi tugas sintaksis bahasa Indonesia, dan dosen kami itu menjelaskan bahwa frasa berdasarkan distribusi unsurnya itu ada 2, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan lebih detailnya tentang frasa endosentris. Dan apa sih frasa endosentris? Frasa endosentris ini sendiri adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu unsurnya. Unsur-unsur tersebut berkedudukan setara dengan maknanya, mengacu pada referensi yang sama menurut Ramlan 1987. Dan di dalam frasa endosentris ini ada 3 bagian, yaitu frasa endosentris apositif, ada frasa endosentris atributif, terus frasa endosentris koordinatif. Dan perlu kalian ketahui itu ada 2 frasa yang bertolak belakang dalam frasa endosentris ini. Di dalamnya itu ada yang bertolak belakang, yaitu frasa endosentris apositif dengan frasa endosentris koordinatif. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena endosentris apositif ini tidak menggunakan kata penghubung dan atau, sedangkan frasa endosentris koordinatif itu menggunakan kata penghubung dan atau. Dan biar kalian lebih mendalami atau lebih mempelajarinya, bisa dijelaskan dengan saya Khadijah Rahma Alif akan menjelaskan tentang frasa endosentris koordinatif. Selamat mendengarkan. Frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang intinya mempunyai referensi yang berbeda-beda. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang setara, dan kesetaraannya terlihat dari kemungkinan unsur-unsur tersebut itu dihubungkan oleh kata sambung dan atau. Lebih jelas lagi bahwa frasa endosentris terdiri atas unsur-unsur yang setara, dan kesetaraannya itu dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh yang pertama, pagi tadi kami mengantar paman dan bibi ke bandara. Setelah beberapa hari mereka mengunjungi kami di Bandung. Jika dijabarkan, paman dan bibi ke bandara dan adalah kata penghubung untuk paman bibi. Yang kedua, semua orang setuju jika mereka adalah pasangan suami istri yang serasi. Jika dijabarkan menjadi suami dan istri dan adalah kata penghubung untuk suami istri. Yang ketiga, pekerjaan ini kemungkinan akan selesai dalam 2-3 minggu ke depan. Jika dijabarkan menjadi 2 atau 3 hari, atau adalah kata penghubung dari 2-3 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif merupakan frasa yang terdiri dari gabungan kata, di mana satu kata sebagai kata utamanya, sedangkan kata yang lainnya sebagai pendukung atau penjelas. Menurut Ramlan, frasa endosentris atributif adalah frasa yang mempunyai unsur pusat, yaitu unsur yang distribusional, sama dengan seluruh frasa secara semantik merupakan unsur yang terpenting, sedangkan unsur lainnya merupakan atribut. Contohnya, kamarnya sangat kecil. Kamarnya sebagai kata inti, sangat kecil sebagai atribut. Ayah membeli motor baru. Ayah membeli sebagai kata inti, motor baru sebagai atribut. Saya sedang membaca buku baru. Saya sedang membaca sebagai kata inti, buku baru sebagai atribut. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komaria, bisa dipanggil dengan sebutan Ria. Di sini saya akan menjelaskan materi
tentang frasa endosentris apositif. Dan saya akan menjelaskan menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Ramlan dan yang kedua menurut Gridak Laksana. Sebelumnya, frasa endosentris apositif ini bertolak belakang dengan frasa endosentris koordinatif yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama, menurut Ramlan, frasa endosentris apositif unsur-unsur yang tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau serta unsur yang lainnya. Misalnya, Ahmad anak Pak Sastro sedang belajar. Nah, di sini pada contoh ini Ahmad merupakan unsur pusat dan anak Pak Sastro merupakan unsur aposisi. Menurut Gridak Laksana, bahwa frasa endosentris apositif ini mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, dihubungkan dengan konjungsi yang kedua, hanya dirangkai oleh tanda koma, yang ketiga, dipisahkan dengan tanda pisah, dan diikuti ungkapan pengukuhan atau perbaikan. Contohnya, istrimu sekarang kurus, mungkin lebih baik langsing. Nah, di sini yang merupakan unsur perbaikan yaitu kata kurus dan kata langsing yang sudah saya tebali. Mungkin di sini kata kurus kurang baik atau akan menyinggung perasaan orang lain dan maka diganti menjadi kata langsing. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sorry ass DJ.